tadi sudah kita jawab dengan baik, sehingga besok bisa berjalan dengan baik. Mulai dari tukang gali kuburan sudah disiapkan, ambulan sudah, kemudian nanti identifikasi jenazah sebelum diotopsi, apakah itu jenazahnya atau bukan. Kemudian nanti jenazahnya diangkat ke ke rumah sakit Umum Bahar. rumah sakit RSUD ya, rumah sakit umum daerah Sungai Bahar. Kemudian di sana nanti diotopsi. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang perlu diambil sampel, diambil untuk diperiksa nanti di labnya RSCM di Jakarta. Kemudian setelah selesai nanti otopsi, kemudian jenazahnya akan dikebumikan kembali atau dikubur kembali dengan pakaian yang lengkap tentunya. Itulah kira-kira yang bisa kami berikan. Berapa jumlah dokter? Dokter dari mana aja, Pak? Dokter pertama dari RSPAD, kedua informasinya dari Rumah Sakit Angkatan Laut. Belum ada dokter forensik yang hadir karena mereka hanya punya satu informasinya, benar apa tidak, tapi yang memberitahu adalah ketua forensik. Dan dari Angkatan Udara tidak memiliki dokter forensik, informasinya begitu. Sedangkan dari Angkatan Laut sedang sekolah. Kemudian dari dokter Andalas, kemudian dokter dari Bali. Nah, kemudian cukup banyak tadi dialog interaktif yang sangat luar biasa dan intens dengan keluarga. Banyak pertanyaan supaya memeriksa mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Salah satu yang menarik tadi dari sejumlah pertanyaan itu, ibunya atau ibu almarhum mengatakan ketika anak saya lahirkan, dia fisiknya sempurna, mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala sempurna. Tetapi ketika dia meninggal, kakinya tidak bisa lurus. Jadi kaki kiri lurus tapi kaki kanan bengkok begini. Kenapa itu? Tolong diperiksa. Gitu. Kemudian supaya diperiksa juga apakah, mohon maaf, alat kelaminnya masih utuh apa tidak, atau masih ada tidak. Yang berikutnya supaya diperiksa apakah isi perutnya masih ada atau tidak, jeroannya. Itulah hal-hal tadi yang diminta. Kemudian terkait luka-luka luar juga supaya divisum repertum. Demikian juga luka-luka dalam supaya divisum juga, supaya diotopsi. Termasuk tadi saya minta supaya dicari tahu sebab-sebab matinya. Kemudian supaya diperiksa juga ginjalnya. Saya minta tadi supaya diperiksa ginjalnya untuk mengetahui kapan dia matinya. Karena ada kecurigaan saya pada jam 16.15 itu di hari 8 Juli itu masih terbaca WhatsApp di handphonenya. Sehingga apakah ini almarhum yang membuka atau orang lain, karena handphonenya kan diduga telah diretas dan atau dikuasai oleh si pembunuh, kan begitu. Kemudian saya temukan juga bukti-bukti dugaan pembunuhan terencana di mana dia dari bulan Juni sampai Juli sudah diancam akan dihabisi apabila naik. Nah, apabila naik inilah yang perlu dituntaskan oleh penyidik. Apa ini apabila naik ini bakal dibunuh. Oleh sebab itu saya katakan semua squad yang diduga mengancam ini supaya diperiksa dan diminta keterangan sesegera mungkin. Itulah kira-kira ya. Memang terkait pemeriksaan beberapa dari ajudan Sambo sendiri di Komnas HAM sendiri, gimana tanggapan itu? Nah, itu internalnya Komnas HAM. Saya tidak bisa komentari itu apa yang mereka periksa. Yang bisa saya sayangkan adalah sikap Polri yang belum menangkap dan menahan squad itu. Karena berdasarkan rekam elektronik itu, bahwa di situ ada terurai perkataan para kurang ajar ini, squad ini mau membunuh saya. Nah, yang dimaksud dengan squad itu adalah 4 di kiri, 4 di kanan daripada sang jenderal. Nah, sekarang berkurang 1 sudah almarhum, berarti tinggal 7. Kenapa belum ada tersangka dan kenapa belum ada penangkapan? Masih bebas berkeliaran. Nah, kalau saya jadi penyidiknya ini, saya pastikan setengah hari tuntas. Tidak perlu lama-lama, karena saya terus berusaha mengungkap, tapi ada yang terus berusaha menutupkan itu dengan berbagai macam skenario. Ya. Bang, izin tadi kan ada pernyataan bahwa dari pihak keluarga ingin mengikuti proses ekshumasi ataupun penggalian gitu. Nah, tadi dari dalam rapat ini kan tadi katanya dengan karena alasan kode etik, dokternya tidak setuju. Walaupun dari Polri sudah menawarkan, bahkan Polri tadinya menawarkan CCTV untuk keluarga,
Tapi mereka dengan alasan kode etik tidak boleh, sehingga tadi kita sepakati kita undang satu kerabat atau keluarga yang berprofesi di bidang medis. Nah, dialah yang masuk ke dalam untuk mencatat apa saja yang dilihat oleh matanya, didengar oleh telinganya, dan atau dialami. Tadi sudah kita berikan surat penugasan dan barusan saja sudah pulang. Oh, berarti dia yang akan Ada mewakili perwakilan keluarga. ya? Berapa orang, Pak? Satu orang aja. Kan ada pemasangan CCTV dan itu bakal dilihat juga sama proses keluarga atau tadi diwakili Sesuai aja? kesepakatan waktu itu begitu, tetapi saya tidak mengerti apa yang dipahami oleh dokter ini karena menyangkut kode etik mereka tadi ada perubahan. Oh gitu, berarti cuma diwakili sama yang tadi pihak Iya. keluarga dari medis. Nah, dengan alasan kode etik dokter gitu ya. Terima kasih ya.